Kita bertemu lagi dengan pelajaran ilmu mantik. Kali ini sebagaimana yang telah dilalui bahwa kita kali ini akan membahas mengenai syakal yang pertama atau asyaklu awal. Syakal yang pertama. Nah, syakal yang pertama kita tahu bahwa syakal yang pertama itu adalah shod, to, kaf. Ya. Nah, lihat yang ini to. Ini disugro menjadi mahmul, ya. Mahmul. Sedangkan di kubro dia menjadi maudu. Ini adalah syakal yang pertama. Jadi sekali lagi syakal yang pertama itu adalah had ausatnya atau to-nya menjadi mahmul di sugro dan menjadi maudu di kubro. Ya, jadi baris yang pertama ini sugro, ini muqaddimah sugro. Yang kedua ini kubro. So, dalam bahasa ininya premis minor dan premis mayor. Nah, syakal yang pertama ini tidak semua durub. Kemarin kita sudah membahas mengenai durub. Durub itu ada 16. Nah, dari ke-16 durub itu tidak semuanya menghasilkan natijah. Ini kan baru sugro kubro ada natijahnya. Nah, dari ke-16 durub yang kemarin kita ini itu tidak semuanya menghasilkan natijah bagi syakal yang pertama. Nah, durubnya itu kan kemarin gini, salah. Durub yang 16 itu kan hulu, ain, hulu, la, hulu, sin. Ain, gitu kan? Ain hulu, ain, ain la, ain sin. Ini durub yang 16 ya. Kita tulis dulu biar bisa dipahami dengan mudah. Nah, ini barisan yang sugro, ini yang di awal, dan barisan kubro yang di keduanya. Gitu ya. Nah, agar syakal yang pertama itu menghasilkan natijah harus memenuhi dua syarat. Gitu. Syarat yang pertama itu adalah sugronya harus mujabah atau positif. Harus positif dari mujabah. Nah, dari ke-16 ini mana sugronya yang mujabah? Hulu, ini adalah sugro. Jelas ini mujabah. Ya, ini mujabah. Berarti ini memenuhi kriteria syarat yang pertama. Ain ini mujabah salibah. Berarti yang sebelah sini juga sama, memenuhi kriteria atau memenuhi syarat. Nah, la ini adalah salibah kuliah. Maka ini tidak memenuhi syarat. Maka yang ini, durub yang ini tidak memenuhi syarat yang pertama semuanya. Sin juga sama. Ini adalah salibah juz'iyah. Karena dia salibah, maka sama, tidak memenuhi syarat yang pertama. Maka dari syarat yang pertama itu hanya ada 8 durub saja yang memenuhi syarat. Nah, syarat yang kedua agar menghasilkan natijah itu adalah kubronya, tadi sugronya, sekarang kubronya harus kuliah. Nah, maka dari yang 8 ini cari mana yang kubronya kuliah. Hulu ini mujabah kuliah, berarti memenuhi syarat. Ain ini juz'iyah, berarti ini tidak memenuhi syarat durub yang ini. La ini salibah kuliah, berarti kuliah memenuhi syarat.
sin ini juz'iyah, salibah juz'iyah berarti tidak memenuhi syarat. Berarti yang ada ain ini tidak memenuhi syarat, sin juga tidak memenuhi syarat. Maka dari syakal yang pertama kita bisa mendapati ada 4 durub saja yang bisa atau yang akan menghasilkan natijah. Gitu. Lalu bagaimana sisanya? Sisanya mungkin saja menghasilkan natijah, tapi natijahnya akan salah. Gitu. Oke, sampai sana bisa dipahami. Kita salin dulu. Maka dari ke-16 durub tadi, bagi sakal pertama yang akan menghasilkan natijah itu ada 4 tadi. Ada kulu dengan kulu lagi, ada kulu dengan la, ada ain dengan kulu, ada ain dengan la. Nah, ini kan yang ini minor, premis minor atau muqaddimah sugro, yang ini mayor. Nah, lalu natijahnya atau konklusi, kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kulu, maka kesimpulannya akan kulu atau akan mujabah kuliah. Sedangkan kulu dengan la, maka ini juga akan la, akan menjadi salibah kuliah natijahnya. Nah, ini natijahnya ain mujabah juz'iyah. Yang keempat ini yang terakhir natijahnya adalah sin atau salibah kuliah. Gitu. Nah, kayak seperti itu. Jadi untuk syakal yang pertama gitu, yang akan menghasilkan natijah itu hanya kulu, natijahnya kulu la natijahnya la, ain kulu natijahnya ain la natijahnya sin. Untuk lebih mempermudah kita contoh yang pertama ini ya, yang pertama ini kulu. Kulu itu kan setiap. Nah, setiap emas logam adalah logam. Nah, kulu lagi berarti setiap logam. Nah, ini lihat logamnya yang diulang ini adalah had ausat. Di sini jadi mahmul yang di kata kedua, di sini jadi maudu di mayor atau di kubro. Setiap logam gitu, meleleh jika dipanaskan. Nah, ya, ini had ausatnya ini logam. Karena had ausat itu yang diulang. Jadi mahmul di sugro atau di minor, jadi maudu di mayor atau di kubro. Nah, maka natijahnya akan kulu lagi. Setiap emas, kalau kulu kan setiap emas meleleh jika dipanaskan. Gitu ya. Jadi had ini yang jadi had ausat ini dia karena diulang di sugro dan kubro, maka di natijah itu tidak disebutkan lagi. Maka yang disebutkan di natijah itu hanya emasnya, sisanya emas di sini dan meleleh jika dipanaskan pindahkan ke sini. Itu seperti itu. Atau contoh yang lain misalkan setiap santri muslim. Nah, kulu lagi, setiap muslim wajib taat pada Allah. Nah, ini mayornya. Maka natijahnya akan setiap lagi. Setiap, nah muslim ini kan yang diulang, ada ausat, ini tidak disebutkan lagi. Berarti yang santri terus lagi di sini. Setiap santri, nah yang ini wajib taat pada Allah. Nah, contoh lain lagi seperti yang setiap bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Maka natijahnya adalah setiap yang baru itu
sesat. Seperti itu huruf pertama yang akan menghasilkan natijah di syakal yang pertama. Sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan bahas lagi sisanya yang 3 itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang tidak dipahami atau belum bisa dipahami, maka boleh bertanya di kolom komentar dan lain sebagainya. Terima kasih bagi yang telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.